sekolah, Iya. tidak dia makan lagi, ya tempat dilepas gitu kan. Ini lumayan Pit, ada namanya Pit. Semalam Ada apa cuma Kak? cekinannya aja. Penambahan katanya. Penambahan. Ya. Coba Sama kamu kopi Jawa itu kan Pak. coba kembali Pak. Jadi begini saya jelaskan. Iya. Di sini kopi di sini. Untuk PKH memang dalam prosesnya tidak ada pendaftaran. Itu yang pertama kali saya sampaikan di sini agar jangan jadi salah paham. Yang pertama. Kemudian yang kedua terkait tentang siapa yang akan mendapatkan bantuan PKH ini, semua data bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS singkatannya. Nah, dari mana data itu dan bagaimana cara dapat untuk bisa masuk di dalam DTKS, maka ibu harus mengusulkan datanya ke kelurahan ataupun desa. Nah, kalau sudah Itu Pak, potong dulu ya. ah, Itu apa yang dari CNG itu? yang Itu dari lainnya. NG. Jadi gini, saya jelaskan dulu biar Iya. selesai kan Bu. Nah, setelah ibu sudah masuk atau sudah mengusulkan ya, mengusulkan untuk masuk di dalam data DTKS, maka dia harus memiliki yang namanya ID BDT, ID basis data terpadu, sebagai pertanda bahwasanya ibu-ibu sudah terregister di dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, bagaimana jika tidak terregister atau tidak ada ID BDT-nya, maka diusulkan ke kelurahan desa. Nah, proses pengusulan data dari desa itu atau kelurahan nanti akan dilakukan yang namanya verifikasi validasi. Verifikasi validasi ini dilakukan kalau periode tahun 2020 itu setiap 3 bulan sekali. Nah, artinya ketika ibu sudah mengusulkan data, maka harus dicek masuk enggak di dalam data ID BDT. Ada enggak data ID BDT-nya? Nah, ketika ada, maka nanti ini akan diproses datanya oleh Kementerian Sosial. Maka pihak desa, kelurahan, ketika sudah ada usulan data DTKS baru, mereka melakukan verifikasi validasi data. Setelah melakukan verifikasi validasi data, dilihat dengan kondisi yang sebenarnya si calon penerima tadi, si ibu tadi. Ibu lah tentunya, dilihatlah diverifikasi validasi oleh pihak kelurahan, benar nggak ini warga miskin, benar nggak sesuai dengan data form yang ada. Nah, ketika sudah sesuai, maka ini dilakukan update sama pihak kelurahan di 6NG. Nah, pelaksanaan update itu ada petugasnya, namanya operator 6NG. Nah, setelah dilakukan update, maka ini diusulkan kembali, dimasukkan ke data dan direkap lakukan oleh dinas sosial, dikirim ke Kementerian Sosial. Nah, setelah data ibu dikirim ke Kementerian Sosial, maka Kementerian Sosial melakukan namanya pengklasifikasian bantuan sosial. Nah, bisa jadi yang di dalam data tadi bisa mendapatkan bantuan BPNT, bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako namanya dari Pak Jokowi kan. Kemudian ada bantuan PKH. Nah, bantuan PKH tentu dia bantuan uang tunai bersyarat. Kemudian ada bantuan KIP. Nah, ini dari Kementerian Pendidikan, dalam data dasarnya harus memilih ID BDT. Kemudian bantuan KIS, Kartu Indonesia Sehat, yaitu program BPJS. Nah, ini semua bermuara datanya dari Kementerian Sosial. Nah, kalau ibu tadi tanya bagaimana masuk data PKH, ketika nanti sudah data ibu masuk, Kementerian Sosial ini akan memberikan calon data penerima ke daerah, ya. Setelah data itu ada sama kami tentunya, maka petugas yang ada di desa kelurahan, namanya pendamping sosial PKH,
ini akan melakukan validasi. Validasi ini menentukan, melihat dengan kondisi yang sebenarnya, benar nggak ibu ini miskin dengan kondisi yang ada sebenarnya, karena sesuai dengan data tadi yang kami lakukan. Nah, setelah kita lakukan validasi, melakukan pertemuan awal dan sosialisasi, maka ini data ibu kita lakukan pengecekan dan sudah ditentukan tadi, ini kirim lagi datanya ke Kemensos. Setelah dikirim datanya ke Kemensos, maka pihak Kemensos akan melakukan yang namanya pengolahan data sesuai dengan data yang sebenarnya. Ketika sudah sesuai datanya, maka akan diberikan namanya data BNBA, BNM Base Address, untuk dikirimkan data bayar ke pihak bank penyalur. Dalam hal ini BRI kalau di Labuan Batu. Nah, setelah itu maka ibu dipanggil lah. Kalau yang dilakukan sudah validasi tadi ya, nah, dipanggil untuk diterbitkan buku tabungan sama ATM. Nah, itulah prosesnya. Jadi di sini saya sampaikan, PKH tidak ada pembukaan pendaftaran. Semua datanya itu dari Kementerian Sosial. Saya Ya. mau tanya. Ya. Kemarin 2000 berapa ya? Saya daftar di kantor lurah. Iya. Itu bilang pas lah setahun ini, bulan 6. Saya tanya lurah, Pak cek dulu nama-nama saya, karena kan ruang tunggu, data tunggu namanya kan Pak ya. Iya. Rupanya ini dibilang kantor lurah, bukan kami yang lurah, dari kantor sosial, ya kan? Saya tanya belum, jadi cuman dioper-oper lah Pak. Jadi bukan dioper-oper, mungkin yang ibu konfirmasi di kelurahan tidak paham. Iya. Atau tidak mengetahui, kan begitu. Nah, prosesnya tadi yang pertama tadi saya sampaikan harus mengikuti alur. Artinya ibu datang ke kelurahan, pertama ibu lakukan pengecekan data. Kalau memang benar ibu sudah diusulkan, maka kakak ini akan akan pengecekan data ID BDT. Nah, setelah keluar data ID BDT, dengan ID BDT ini diidentifikasi penerima PKH atau tidak, kan gitu. Nah, setelah itu barulah dilakukan pengecekan. Kalau memang benar nanti ada datanya ibu penerima BPNT, atau yang sekarang kalau ada yang milik penerima BST, penerima BLT, kan gitu. Nah, itu dicek dari kakaknya tadi. Makanya ini saya coba tanya ibu, pastikan dulu di kelurahan. Kalau memang benar sudah diusulkan, maka harus ada ID BDT. Iya. Pak, jadi nyatanya adik ini kan nomor IBDT-nya ini udah keluar. Jadi kata kami dari Nah, ini seperti inilah ID BDT-nya. Nanti makanya syarat dalam pengeluaran surat rekomendasi miskin atau tidak mampu, kita dinas sosial sudah menyampaikan di kelurahan desa agar melampirkan nomor ID BDT-nya seperti ini. Iya. Nah, kalau ini ibu ini pengurusan untuk Adik ini. KIP ya. Iya, Nah, pengurus Kip. KIP. Oh iya, Bu Nah, KIP. Tapi Jadi kalau pengurusan KIP wajib harus ada ID BDT-nya. Gitu. Jadi Pak, Jadi gini, pengusulan KIP ini dilakukan namanya rekomendasi. Nah, proses untuk mendapatkan bantuan KIP ini adalah wewenang Kementerian Pendidikan. Dalam hal ini siapa? Yaitu sekolah. Nah, maka sekolah punya wewenang penuh terhadap pengusulan data bantuan KIP oleh siswa tadi. itu saya dulu Pak Iya. ya, tetangga kami, Bapak bilang kan nengok situasi rumah. Ya, Apa pantas dia dapat PKH, dia pasang wifi, kereta 2, Iya. rumah 1, dia buka warung pajak, membayar penjaga, ya. rumah penjaga. Jadi begini Bu, ya. Yang punya Aisyah. Kalau ada data atau informasi yang Ibu sampaikan tadi, tolong disampaikan, dilaporkan di kelurahan. Udah saya bilang Kalau Pak. tidak ditanggapi, maka laporkan ke pendamping, laporkan ke saya. Saya minta datanya sekarang sama Ibu, namanya siapa. Nanti saya akan konfirmasi sama pendampingnya. Jelas ya Bu? Soalnya sering saya bilang sama kantor lurah, itu nggak urusan saya, kata loh. Kenapa nggak urusan kamu? Kan duluan kan kantor
sosial. jadi dasarnya tadi Ibu sudah saya jelaskan prosesnya, sudah jelas ya. Nah, kalaupun laporan Ibu tadi ada warga yang mampu penerima PKH, tolong berikan namanya sama saya, nanti akan saya koordinasikan ke pendampingnya. Yang wajar mereka. Iya. Saya iya. Nah, jadi ini saya sampaikan sama Ibu, PKH di Labuan Batu itu dari 2015. Iya. Ini sekarang sudah 2020. Ada perubahan ekonomi otomatis kan gitu 5 tahun. Nah, ini tugas kami sekarang lagi melakukan pemutakhiran data dan melaksanakan program graduasi. Graduasi ini adalah program yang peserta PKH sudah mampu kita keluarkan. Soalnya di sana nggak takut orang itu mengadu Pak. Saya kan musuhan sama dia. Saya nggak cemburu, tapi yang wajar dialah yang mendapat. Ya, jadi kalau hal Ibu yang tidak ini sama tetangga atau apanya, kami tidak masuk ke ranah itu. Tapi atas dasar informasi Ibu nanti menjadi pegangan sama saya. Masa emas sendiri apa ya kan menggaji. Ini lagi Pak, ini kan dari kantor lurah nggak dibilang untuk mengurus KIP. Macam mana dari ini? Karena begini, saya sampaikan, kelurahan tidak ada informasi itu tentang KIP. Informasi KIP itu murni dari sekolah. Nah, kelurahan hanya mengeluarkan surat keterangan tidak mampu. Enggak, kalau IDBDT ini kan dari kantor lurah juga. Benar, IDBDT yang sesuai yang saya sampaikan tadi. Setiap warga miskin yang ada di Labuan Batu harus tercatat, terregister. Nah, ada yang miskin tidak tercatat, tidak terregister, ini tidak akan bisa mendapatkan bantuan apapun. Kecuali bantuan yang orang secara pribadi yang memberikan, nah itu boleh. Tapi kalau yang namanya bantuan pemerintah itu tidak akan bisa mendapatkan apapun kalau dia tidak terdaftar di IDBDT. Itulah yang sedang kita lakukan pembenahan dari tahun 2017 sampai sekarang. Makanya dulu kita mungkin bisa aja rekomendasi masuk sekarang nggak bisa. Harus ada proses dan prosedur yang dilakukan. Seharusnya, maka kalau Ibu ada jenjangnya, ada kepling, maka Ibu lapor ke kepling. Ketika kepling nggak tanggapi, Ibu lapor ke kelurahan. Kelurahan nggak tanggapi, Ibu lapor ke kecamatan. Kecamatan nggak tanggapi, baru kemari. Begitulah prosedurnya agar semua masyarakat memahami proses dalam alur pendaftaran warga miskin. Saya pendaftaran warga miskin bukan pendaftaran penerima bantuan, bukan ya? Ya harus register gitu Bu. Jelas Bu? Nah, bisa. Nanti kalau memang ada namanya, Ibu sampaikan sama saya di kelurahan mana, lingkungan mana, siapa namanya, kasih sama saya. Kelurahan kami tuh Pak. Dia Iya. itu kan kepingnya Sembolon. Ya, Sembolon yang mengapain dia. Sekarang kan nggak kita Tagalog. ya, Tagalog nggak tahu. ya. Jadi tulis Ibu aja namanya, nanti saya akan proses. Pak, Gitu. iya kan Pak? Kan Ah. jujur ya kan Pak? Ya nggak apa-apa, laporan Ibu seperti ini masukan buat kita, karena kita nggak mampu mengawasi seluruhnya. Karena penerima PKH Bu 13.528 selabuhan Batu. Karena kadang gini Pak, Iya. pemerintahan kita ini lucunya gini, siapa yang dekat sama apanya, Iya, dia yang kecepatan. Kalau Mana yang jauh-jauh, gini ya, Bu, iya. saya sampaikan hari ini tugas kita lah selaku yang sadar, yang mengawasi, yang menginformasikan. Kalau nepotisme itu sejak kapanpun pasti ada, Memang tidak betul. akan bisa kita hapuskan. Iya. Tapi setidaknya ada hal prioritas dilihat mana yang lebih layak untuk dibantu, tolong ini diutamakan. Iya, Boleh kita gitu. kenal dekat, kita bantu orang, tapi yang lebih layak itu wajib diutamakan. Banyak orang Gitu. komentar sama dia, tapi takut dia nih. Aku nggak takut Pak. Ah. Aku yang benar tuh kerjakan gitu kan Pak. Iya. Kalau dapat yang lain dapat kan bisa kan. Kalau saya yang kayak seperti Ibu informasinya banyak saya dapat, tapi kami pada prinsipnya sangat berterima kasih Iya. kalau ada informasi seperti ini. Dua sih Tentu tuh, kami bisa pakai tindak smart lanjuti. Pak, udah punya rumah. Oke, udah punya sudah. sawit.